Tuan boleh tengok bagaimana seronoknya masyarakat setempat ni. Dia orang hanya setahun sekali, tu pun setahun sekali tu tak tahu berapa tahun baru kita akan masuk, baru ada orang luar akan masuk untuk buat korban dengan dia orang. Tuan-tuan, saya nak ajak jemput tengok. Tu semua mak ibu-ibu yang dah dapat daging, semua balik ke kampung masing-masing. Jauh tuan-tuan, ada yang datang 5 km. Orang Indonesia itu enggak serakah bang ya. Kalau daging itu dibuang-buang itu dekat Indonesia. Kau siapa? Kau minta-minta pulang kau di situ? Siapa kau nyuruh bantuan di sini? Budaya warisan leluhur yang cuma ada di negara bangsa Indonesia. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Masuk. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bukan ke Indonesia, tapi ke Afrika. Baru-baru ini saya menemukan salah satu video orang Malaysia berbagi daging kurban setiap tahun. Biasa orang Malaysia itu kalau nak berbagi ke Indonesia ya, tapi ini perginya ataupun berbagi ke Afrika yang sama-sama juga umat beragama Islam. Tapi yang membuat pelik, geng, di Afrika meskipun rakyat di sana itu lebih miskin dibandingkan Indonesia, tapi dia orang itu memberikan tamparan keras untuk orang-orang kita. Setelah orang Malaysia berbagi daging kurban di Afrika, bahkan ada yang rela jalan kaki sepanjang 5 kilo sampai 6 kilometer. Dia masih punya adab. Tak ada satu pun yang berebut. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana seronoknya masyarakat setempat ni. Dia orang hanya setahun sekali, tu pun setahun sekali tu tak tahu berapa tahun baru kita akan masuk, baru ada orang luar akan masuk untuk buat korban dengan dia orang. Jadi tengok betapa seronoknya dia orang. Dia orang tahu tadi kita dah bagi Quran, di jalan jauh ni, dia orang jalan ramai-ramai. Kami nak pergi jauh lagi ke depan, tak boleh nak laju. Puncanya dia orang ni ikut sekali nak pergi tengok tempat sembelihan dan dia orang nak terima daging korban yang tuan-tuan telah korbankan bersama dengan kami. Kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang memberi keyakinan kepada kami, yakin dengan kami untuk nak menjadikan kami wakil untuk mengerjakan korban untuk tuan-tuan. Jazakallah khairan jazak. Tahun depan insya-Allah kita still untuk khidmat kepada umat Islam minoriti di luar negara. Terima kasih banyak. Okey, kita satu ni anak-anak kita ni dengan coklat manis kita. Terima kasih kepada sponsor coklat, sponsor kewangan untuk nak beli coklat. Terima kasih banyak. Ni anak-anak kita yang dapat manisan dari kita. Coklat. Omennya. Tengok anak orang teringat anak sendiri kat rumah. Omennya. Tengok anak orang teringat anak sendiri kat rumah. Omennya. Ustaz bagi dua Ustaz. Ha? Dua lah. Lambat tak dapat. Biar lambat tak apa. Don't try. Satu plastik ni 3 kilo. Assalamualaikum. Alhamdulillah, antara matlamat korban tu kata ulama, daging mentah mesti wajib diberikan kepada fakir miskin. Kalau kita tak bagi kepada fakir miskin, ambil semua, rosak kita punya korban. Jadi alhamdulillah tahun ni saya sangat bersyukur. Kita dapat packing satu plastik ni 3 kilo. Tahun lepas kita dapat bagi 2 kilo je. Maksudnya tahun ni daging bertambah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan kita boleh lihat hari ni lebih 10 kampung berkumpul di sini. Dan kebanyakan semua mereka fakir miskin. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih rakyat Malaysia. Dan saya harap ini bukan yang terakhir. Dan inilah seterusnya insya-Allah sampai bila-bila. Terima kasih rakyat Malaysia bagi peluang kami berbakti di sini. Tanpa kamu, siapalah kami. Moga Allah je balas segala kebaikan yang tuan-tuan berikan insya-Allah. Kampung ni adalah
first time dilakukan korban. Tuan-tuan, saya nak ajak jemput tengok. Tu semua mak ibu-ibu yang dah dapat daging, semua balik ke kampung masing-masing. Jauh tuan-tuan. Ada yang datang 5 km, kita tanya tadi 5 km, 6 km pun ada. Wah, Datang jalan daripada kaki. jauh. Dia orang duduk di sebelah Tasik Victoria. Nampak Tasik Victoria ni? Tu Tasik Victoria. Keliling Tasik Victoria ni majoritinya adalah orang Islam. Dia orang duduk tersisir jauh daripada bandar. Jadi kita sangat bersyukur kita dapat khidmat dan kita dapat korban di sini. Terima kasih banyak. Jom tahun depan kita terus khidmat untuk komuniti Muslim kita, insya-Allah. Masya Allah, geng, ternyata kebaikan orang-orang Malaysia ini merata, geng, ya, sampai mendunia. Bukan hanya di Malaysia dan juga Indonesia saja, tapi sampai ke Afrika. Tentunya kita harus lebih paham kenapa orang Malaysia ini bersedekah sampai ke Afrika. Apakah di Malaysia nggak ada orang miskin? Dan macam mana pembagian dan juga acara tradisi Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban yang dilakukan di dalam negara Malaysia sendiri. Saya pun kalau kurang penasaran, jom kita simak dulu bersama-sama, nanti kita baru beri komentarnya. Hari ini hari raya kedua, saya berada di Jerai ni, di rumah Cik Gulit. Kami sama-sama dengan kawasan Jerai, Amanah Jerai mengadakan ibadat korban 2 ekor lembu yang kita telah tumbangkan daripada pagi tadi, sama-sama bergotong royong, dan sebahagian daripada daging itu kita masak untuk diberi makan kepada mereka-mereka yang kita jemput, jiran-jiran yang berdekatan. Dan sebahagian besar lagi kita edarkan kepada mereka-mereka yang telah kita buat keputusan untuk kita edarkan, sebanyak 120 peserta yang menerima 1 kilo hingga 1.5 kilo daging campur tulang, campur kakak dalam. Jadi ibadat korban yang kita buat hari ini adalah manifestasi daripada perasaan kita, sayang kita kepada Islam, pengorbanan kita kepada Islam. Hari ini kita lahirkan di sini, kita lahirkan kepada masyarakat-masyarakat di sini, dan alhamdulillah masing-masing main daripada pagi tadi sama-sama gotong royong. Dan inilah yang kita harapkan, suasana dalam masyarakat yang sangat harmoni. Semoga apa juga yang kita dapat daripada pengajaran Hari Raya Korban ini, pengorbanan, keikhlasan, ketaatan kepada Islam, kita akan bawa sampai bila-bila. Terima kasih kepada Jerai. Terima kasih kepada Cikgu Lik, terima kasih kepada Cikgu Muhsin, dan terima kasih kepada semua yang terlibat tadi, yang mai buat kerja dan mai makan. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua. Kadang rasa sebab, tapi rasa terharu. 4 tahun lepas kita ada, yang ayah ada buat juga daging korban, tumbang 2 ekor lembu. Tahun ni pun 2 ekor lembu juga. Cuma tahun ni lebih meriah. Sebab kita ada follower-follower kita yang bantu. Oh, ini influencer. Terima kasih tau korang. Tanpa korang, taklah semeriah ni. Sepenuh rasanya. Terima kasih yang membantu saya menjalankan ibadah korban pada tahun ini, tahun 2026. Tanpa sokongan customer juga, mungkin kita tak boleh nak beli daging korban. Sebab ni semua rezeki daripada followers, daripada customer. Dan pahala bersama-sama. InsyaAllah anda yang berbelanja dekat YAI pun mendapat pahala. Sebab sebahagian yang anda beli, anda sebenarnya membantu kami membuat aktiviti ataupun amal-amal jariah seperti ini. Tanpa korang, mungkin Meru ni tak kira. Terima kasih tau orang Meru, orang Kelang, terima kasih tau orang Teluk Pulai. Dan yang terbaru, kita akan berada dekat Bandar Tasik Puteri Rawang. Dan sebelum tu nanti saya akan bagi juga kongsi rezeki untuk warga Rawang. Korang, semoga korang support Yaya tau. Kita kena support kita. Bukan promosi, tapi ini menunjukkan kepada dunia bahwasannya orang-orang di Malaysia, entah itu influencer, orang biasa, ulama, ustadz, orang-orang awam, semuanya itu apabila punya rezeki mesti berbondong-bondong untuk membelikan hewan kurban, entah itu lembu ataupun kambing. Tapi kalau di Malaysia ini ramai yang lembu, geng, ya, dan penyembelihan
daging kurban di Malaysia itu sampai hari kedua, bahkan ada yang sampai hari ketiga, yang maknanya begitu banyak hewan-hewan yang menjadikan daging kurban di Malaysia ini, geng. Dan di sini saya memberikan sikit-sikit aja tambahan pembagian daging kurban di Malaysia yang ada berkumpul-kumpul ataupun yang nak pergi ke masjid ataupun surau itu akan dikasih. Dan tapi yang sibuk ataupun yang masih berada di rumah, entah ada yang sakit, ada yang jaga orang tuanya ataupun mempunyai aktiviti yang lainnya, orang-orang Malaysia itu mempunyai budaya tanpa berebut dihantar sampai ke depan pintu rumahnya. Bukan hanya orang Malaysia saja, termasuk orang asing, entah orang Bangladesh, orang India, orang Indonesia yang berada di Malaysia juga mendapatkan daging. Apakah orang asing yang saat ini berada di Malaysia akan berebut untuk mendapatkan daging kurban ataupun tetap beratur serupa dengan adab ataupun akhlak orang Malaysia? Tentunya karena penasaran, jom kita simak dulu bersama-sama. Kita kerjasama. Selepas ini bang, kita akan beri kepada siapa yang ada. Maaf bang, videonya saya setik ya bang ya. Ya. Ini ada satu video lalu di berandaku orang asing tunggu daging korban gitu ya. Maaf ya, walaupun saya orang asing ya bang ya, orang Indonesia itu enggak serakah bang ya. Kalau daging itu dibuang-buang itu di Indonesia. Bukannya Mubadir lah cok. orang asing itu yang mana satu sebut dulu, banyak orang asing di Malaysia ini. Tapi yang aku nampak itu orang Bangladesh sama Rohingya itu aku sudah tahu itu, ya. Tapi kalau orang Indonesia jangan campur adukkan dengan itu bang ya. Wah, Orang Indonesia itu gak seragam masalah itu bang, masalah makanan-makanan itu. Aku tahu persis kalau Jumatan di masjid itu berderet makan-makan itu orang Bangladesh itu sama orang Rohingya itu. Wah, cilaka, sombong betul ya orang Konoha nih. Yang disebut Malaysia orang asing, yaitu bukan orang Malaysia. Ketika pembagian daging tersebut itu memang nampak banyak orang Bangladesh, lepas itu Rohingya dan India dan lain-lainnya. Tapi kenapa abang ini ikut tersindir dengan ayat-ayat warga asing yang dikasih daging kurban tersebut? Orang Malaysia itu menyebutkan warga asing itu agar lebih mudah untuk disebutkan dan juga agar lebih sopan gitu ya, untuk menyikat ayat-ayat. Sebab kalau disebut orang Rohingya, orang India, orang Bangladesh, orang Indonesia, lama. Sebut aja warga asing. Jadi abang jangan mudah tersindir ya. Dan abang tadi juga mengatakan kalau orang Indonesia itu tak serakah. Apabila mendapatkan daging akan dibuang-buang. Wah, mubazir. Apakah betul perkataan dari ayat-ayat abang ini? Sekarang kita simak dulu videonya. Kau siapa? Kau minta-minta pulang kau di situ. Siapa kau nyuruh bantu di sini? Siapa nyuruh kau bantu-bantu? Hah? Siapa nyuruh kau bantu-bantu di sini? Kan gak ada izin kau masuk ke sini kan? Jangan kau pegang-pegang itu. Taruh itu bagus. Udah pulang kau. Katanya orang-orang Indonesia ini tak serakah. Ketika dibagi daging kurban dibuang-buang. Saking banyaknya. Tapi setelah video ini muncul, pikiran korang macam mana? Pasti berubah kan? Ini orang Indonesia minta jatah daging kurban lebih karena dia orang mengaku membantu penyembelihan, sementara itu bukan panitia. Katanya dibuang-buang. Kenapa harus minta-minta? Dan macam mana pembagian di negara kita, di negara Konoha? Orang penasaran macam mana cara orang-orang Konoha membagikan daging makanan.
disclaimer dulu, ini bukan semuanya, tapi ada sebagian yang masih setiap tahunnya viral di media sosial, benda-benda yang macam ini. Sampai ada polisinya ya. Saya berdesak-desakan cuy. Sebelah juga membawa berita, oh bawa bayi juga, bawa baby untuk ambil daging. Laki-laki perempuan campur jadi satu, berebut untuk mendapatkan daging kurban. Semua keluarganya dibawa, entah itu lansia, warga emas ataupun balita. Antre berdesakan warga di sejumlah wilayah berebut daging kurban. Berdesakan hingga saling serobot. Ini sampai masuk media televisi internasional. Begitu pagar dibuka oleh panitia kurban. Petugas bahkan kesulitan menertibkan warga agar mau mengantre walaupun sudah menerima kupon penerima daging kurban. Agar antrian rapi, panitia mendahulukan warga lanjut usia dan wanita. Warga yang sudah menerima kupon diperbolehkan masuk ke halaman Masjid As-Salam yang berada di Perum, Bumi Sempaja, Sungai Pinang, Samarinda. Setelah itu kupon ditukarkan dengan sekantong daging kurban yang sudah disiapkan panitia. Warga yang sudah menerima daging kurban wajib mencelupkan jari ke tinta. Panitia kurban mengatakan biar tak ambil 2 kali ya. Kurban menurun, sedangkan penerima kurban jumlahnya tak jauh berbeda dengan tahun lalu. Kurban sapi itu sebanyak 16 sapi, untuk kambing itu sebanyak 12 ekor. Dibanding tahun lalu, Pak? Kalau dibanding tahun lalu itu ada penurunan. Laki-laki perempuan dari di Tegal, satu, Jawa Tengah, pembagian daging kurban juga diwarnai desak-desakan Rabu sore. Warga membeludak di area Masjid Al-Islah, Desa Tembok Lor, Kabupaten Tegal. Warga lanjut usia hingga anak-anak terjebak dalam kerumunan. Ngeri, Cuk. Panitia kurban pun kesulitan mengatur antrean agar tertib. Akibat jumlah panitia tak sebanding dengan banyaknya warga. Tahun ini Masjid Al-Islah Desa Tembok Lor membagikan 5.000 kupon daging kurban. Tim MTek Media melaporkan. Viral, pagi berebut daging kurban, sore dijual tepi jalan. Waduh. Waduh. Wah. Datang sini malah tempatnya. Oh, ini loh. Iya. Ya, itu kepala kulit, kepala sapi, kepala. Oh, udah. Banyak sih. Ya, sih masih caranya masih sabar. Tadi katanya tak serakah. Tapi pada faktanya pagi-pagi berebut daging, petangnya dijual. Aduh, ini kita harus bertanya kepada ahli ulama-ulama ini, geng. Ketika kita mendapatkan jatah atau mendapatkan rezeki dari daging kurban yang harusnya itu kita makan biar berkah, biar boleh manfaat ya, biar agar sedekahnya daging kurban itu boleh afdol. Tapi macam mana hukum menurut agama kalau pagi berebut, petang dijual? Aduh, ini orang-orang Malaysia mesti paham nih ya. Karena saya bukan ahli ulama, saya tunggu komentar-komentar korang. Aduh, untuk penutupan, ini saya akan menunjukkan beberapa video. Ini budaya warisan dari nenek moyang Konoha yang sampai saat ini masih berjalan.
Sekarang kita lanjutkan budaya-budaya negara kita. Budaya warisan leluhur yang cuma ada di negara bangsa Indonesia. Wah, ini perut makanan. Masih Fatihah cuy, itu belum selesai berdoa, sudah berebut makanan. Aduh, malu cuy, malu dan memalukan ini ya. Aduh. Ya dari dulu lagi, viral terus ini negara kita. Oh lihat video ulun cel, kau panah acil sepastikan, oh acil sepastikan, oh acil, no acil sawadahan, mengingat acil, ada lagi. Bagi tangan. Gelasnya tidak boleh. Ayo gelasnya diambil, gelasnya ambil. Jangan lompat pagar, hati-hati, jangan lompat pagar. Semoga memberi berkah dari tonton ya Allah. Ya, semoga ini mendapat berkah ya Bapak Ibu. Semoga semua bisa mendapat berkah dari tonton miliknya, Pak Dono, Pak Faisal. Laki-laki dan juga perempuan itu bercampur jadi satu untuk mendapatkan ataupun teringin nak makan daging kurban, geng. Ini budaya-budaya macam ini tuh sebetulnya dah lama terjadi di negara kita, dah lama itu, geng. Dan bahkan setiap tahun itu mesti ada, bahkan ada juga yang sampai memakan korban karena saking berdesak-desakannya nak keluar dia orang pun tak boleh sebab begitu ramainya nak dia orang maju macam dah tak kuat, akhirnya mengakhiri hidupnya ketika berebut daging kurban karena yang dibawa itu semua keluarga, geng, entah itu baby, anak kecil, orang lansia ataupun orang kita yang dah tua yang dah ada penyakitnya, itu pun juga diajak berebut, bukan berebut ya, tapi diajak untuk mengambil daging kurban dan rela berdesak-desakan macam itu, geng. Sorry geng ya, disclaimer dulu dan saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dengan adanya semua video yang saya tayangkan ini. Bukan saya mencari dan mencoreng nama baik Indonesia, tapi malahan saya itu lebih peduli kepada negara kita. Semoga kedepannya budaya-budaya memalukan itu dihapus ataupun di backlist lah oleh pemerintahan kita agar tak mencemari lingkungan dan semuanya itu boleh tata dengan rapi. Di sini saja saya boleh berkomentar apabila ada kurang tutur kata saya yang tak betul ataupun ada yang kurang baik ataupun bahkan ada yang kurang sopan ataupun bahkan ada yang menyindir hati orang. Saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.